Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dan di pasal 5 dijelaskan advokat itu adalah penegak hukum. Di dalam proses pidana, salah satu sumber hukum kita dalam hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Nah, itu sakral. Tetapi kemudian terhadap laporan klien kami, ya, nomor 7355 di Polda Metro Jaya tertanggal 3 Desember 2024, kami melihat pelaksanaan hukum acara pidana itu berdasarkan asas legalitas. Kami lihat itu tidak sempurna. Sehingga kemudian di dalam ketentuan-ketentuan yang lainnya mengatur kinerja penyidik, ya, Polri, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ada juga hal-hal yang mengatur itu. Bahwa sehingga kami 3 hari ini membuat laporan ke Kapolri, ke Irwasum, dan kemudian ke Karwasidik, dan tadi ke Kadif Propam. Pada intinya adalah kami keberatan terhadap, ya, perbuatan pelaksanaan pendalaman penyidikan oleh pihak penyidik karena kami menduga adanya perbuatan obstruction of justice. Dan yang kedua, kami meminta, ya, agar pihak dari Bapak Kapolri, Irwasum ataupun Karwasidik untuk dapat mengabulkan permohonan klien kami untuk melaksanakan gelar perkara khusus sebagaimana peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 di pasal 33. Nah, jadi hal ini kami mintakan sebagaimana bahwa klien kami juga, ya, Dr. Andreas Henry Situngkir telah digelar perkara khususkan oleh tersangka atas nama Samira di Polrestabes Medan. Jadi kalau kemudian Samira yang sudah menjadi tersangka boleh memohonkan gelar perkara khusus, kenapa tidak klien kami, Dr. Reza Gladys, tidak boleh memohonkan itu? Dan kami anggap bahwa pihak dari pimpinan penyidik dalam hal ini harus mengabulkan permohonan klien kami untuk melaksanakan gelar perkara khusus, sehingga kemudian azas equality before the law memang dapat diberlakukan di pihak kepolisian. Demikian. Berarti abang juga ada pilih-pilih ya bang ya terkait gelar perkara khusus antara. Kalau memang permohonan klien kami Reza Gladys tidak dikabulkan untuk melaksanakan gelar perkara khusus, ini bukan pilah-pilah, tapi ada sebuah abuse of power yang mengatur kepolisian ini. Ya, tapi kalau misalnya kepolisian dalam hal ini tegak lurus normatif dalam ketentuan hukum, maka saya yakin dan percaya siapa saja, ya, warga negara yang ingin mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan berhak untuk mengajukan gelar perkara khusus dan harus dikabulkan oleh dari pimpinan penyidik. Seperti itu. Tapi saat abang minta ke penyidik, respon dari penyidik minta gelar khusus, apa tanggapannya? Kami sampai sekarang tidak ada melakukan komunikasi secara intens dan personal kepada siapapun. Kami hanya menyampaikan secara normatif melalui surat. Kita lihat apakah ketentuan dari Perkap nomor 6 2019 itu dapat diberlakukan hanya dengan melalui surat atau harus lobby-lobby. Kita uji. Ya, kalau memang harus lobby-lobby, nah berarti ada abuse of power. Tapi kalau misalnya melalui surat aja bisa, berarti benar adanya penegakan hukum. Seperti itu. Dari hari pertama berarti belum ada respon sampai sekarang. Sampai sekarang kami belum dapat informasi apapun. Ya, kita tunggu. Ya, kalaupun misalkan nanti dalam 1 minggu ini tidak ada, kami akan upaya-upaya hukum yang lain. Seperti itu. Apa aja bang? Nanti dirahasiakan lah. Masa pendekar hukum dan terus nanti lawannya tahu. Kan begitu. Ya dikit aja. Bang, Oke. misal belumnya P21 berarti sampai saat ini belum juga ada pemanggilan lagi pemeriksaan untuk Dr. O sama Dr. S. Sampai sekarang kami belum melihat ada indikasi atau ada hilalnya terhadap pemanggilan saksi O dan saksi S. Itu yang kami duga, bahwa adanya ketidakniatan atau ketidakinginan dari pihak penyidik untuk memenuhi petunjuk dari jaksa. Ya, jadi seharusnya tentang pengaduan klien kami tanggal 1 Desember dan laporan klien kami tanggal 3 Desember tentang 4 orang yang dilaporkan dan diadukan dan 4 peristiwa harus didalami, harus diperiksa semua, jangan dipilah-pilah. Ini yang dinaikkan berkasnya hanya tanggal 13 dan 14 November, 27 Oktober dan 27 November kami juga tidak naikkan berkasnya. Seperti itu. Tapi ada penjelasan nggak sih bang dari pihak penyidik sendiri kenapa 2 orang ini tidak masuk ke dalam persidangan? Kami ini bukan advokat lobby, kami fighter. Ya, kalau advokat lobby sila pasti ada penjelasan, kami enggak. Yang ada hukum acara yang mengatur, ada perkap mengatur bahwa ketika itu tidak dapat dilakukan ada SP2HP. Kami tidak melakukan lobby lagi. Kami fight. Seperti itu. Dari Dr. Reza Gladys sendiri mungkin seperti apa bang, ini 2 orang ini belum juga diperiksa kembali, mungkin ada keresahan sendiri nggak ya? Dr. Reza Gladys menyerahkan sepenuhnya kepada kami kuasa hukumnya. Lagi? Bang, tapi ini kalau misalnya sampai 2 Juni ini kan terakhir ya bang, masa penahanan. Oh, enggak terakhir. Dalam pasal 29 ayat 1 huruf B dan pasal 29 ayat 2 dijelaskan ancaman dari 9 tahun
itu ada 20, 40, 30, 30. Artinya 120 hari sampai dengan 2 Juli nanti. Seperti itu. Kalau misalkan sebelum habis 120 hari, ini di P21 kan hanya 2 orang. Nah jelas. Bukan kita makin memuat. Seperti itu. Kalau 2 orang ini tidak diproses juga Bang, berarti minimal dipanggil oleh penyidik, saksi O dan saksi S. Kalau tidak dipanggil, bukti dugaan kami semakin menguat. Seperti itu. Bang, tapi kalau misalnya tetap 2 orang ini aja, MM sama IM yang diproses oleh kejaksaan sendiri, seperti apa Bang? Sudah pasti, kami akan melakukan upaya hukum dan akan membuka dalam fakta persidangan. Dan upaya-upaya lain akan kami lakukan, bahwa perbuatan obstruction of justice ini akan kami buktikan dengan upaya hukum yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk laporan dari MM Purnawan Prestasi Bang, ini kan kebetulan belum ada persidangan seperti apa Bang? Oke, jadi begini, karena saya juga belum lama berbicara, yang sana udah lama berbicara, saya mau tanya yang udah lama berbicara, ada nggak ilmu itu? Yang mana nih? Wah, prestasi. Prestasi. Jadi perlu kami jelaskan bahwa prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak setiap gugatan dimasukkan ke pengadilan, apapun isinya. Nah, setelah pengadilan menerima, maka pengadilan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya kami selaku kuasa hukum Beja Gedis membaca ketawa kami. Ini ada apa uang prestasi yang demikian? Siapa yang melakukan uang prestasi? Setelah kami pahami, kami coba diskusikan. Ini semuanya modus. Modusnya apa? Supaya dimasukkan perdata, gugatan perdata, seakan-akan bisa menunda kasus pidana. Ini sebenarnya intinya. Makanya asal dimasukkan gugatan, karena kami sudah puluhan tahun Wabesa Pokok ini belum pernah melakukan hal demikian. Hal yang sifatnya pembahasan dijadikan perjanjian lisan katanya. Di mana ada? Modusnya ini jelas kita lihat, semata-mata hanya untuk menunda perkara pidana yang ada saat ini. Maka dimasukkan perdata. Di mana sih bisa prestasi itu biasanya ada perjanjian yang benar-benar halal. Ini perjanjian halal bagaimana? Jelas ini udah masuk ke proses hukum pidana. Harusnya selaku, kalau jika kami sebagai kuasa hukum yang demikian, kami biasanya mengajukan pra peradilan. Itu mekanisme hukum. Kalau kami tidak senang dengan tindakan adanya penetapan tersangka, kami ajukan pra peradilan. Jadi kok kali ini tiba-tiba masuk uang prestasi, apanya yang diingkar janjinya? Uang sudah dikasih juga kok. Justru ini jadi bahan kami nanti setelah putusan pidana ini ingkar, kami akan melakukan gugatan untuk menagih kembali uang ini. 4M biar bisa kita bagi-bagi. Bang Giri, berarti bisa dibilang ini salah kaprah atau ngaco, bisa dibilang ngaco. Ada. Saya ngaco. Ini bukan salah, ini bukan ngaco. Ini sengaja, tindakan sengaja. Karena memang pernah terjadi suatu perkara pidana ditunda, menunggu ada putusan perdatanya dulu. Tapi ini adalah mengenai alas hak. Katakanlah sengketa tanah ini diambil oleh pihak keluarga atau diambil oleh tetangga. Ini memang dibuktikan dulu tanah ini milik siapa. Setelah terbukti baru polisinya bisa bertindak tentang pidananya. Tapi dalam hal ini adalah modus mencoba mengambil contoh yang saya bilang tadi itu, menunda pidana dengan perdata. Tapi kita lihat kembali bahwa pidananya dan perdatanya ini tidak matching. Bahwa dalam pidananya dilaporkan kan adanya permintaan uang yang konon katanya uang tutup mulut. Kan itu katanya di laporan polisinya kan kurang lebih lah. Kalau saya jelaskan lagi semua sudah tahu. Kurang lebih kan ini konon katanya ada uang tutup mulut. Nah itu pidananya. Sementara yang mereka gugat di ingkar janji ini adalah uang 4 miliar yang merupakan haknya dia. Seandainya pun dia menang di perdata ini,
ya menanglah dia, bisa dia buktikan walaupun kemungkinannya sangat kecil ya, bisa lah dia menang, kami kasih lah ini 4M sama dia. Tapi nggak ada kaitannya dengan pidana ini. Tidak ada kaitannya, silakan uang 4M-nya dia makan, pidananya tetap masuk. Nah demikian, tidak ada kaitannya antara pidana yang telah terjadi yang dilaporkan ini dengan gugatan prestasinya. Dan kelihatan lagi modusnya adalah prestasi adalah ingkar janji. Siapa yang mengingkar janji? Oke, katakanlah Reza Gledis sama atau Bufit ingkar janji. Tapi apakah polisi, Kapolri ikut ingkar janji? Apakah kejaksaan ikut ingkar janji? Dan mereka tidak tahu bahwa modus mereka ini sangat mudah diketahui. Pada saat dia libatkan Kapolri dan kejaksaan, Kapolri kan akan buka berkas. Kok nama saya disebut? Dia periksa. Ini abal-abal ini gugatan. Nggak ada hubungannya saya masuk sini. Oh, ketahuan nih modus ini untuk menunda pidananya. Jadi kami berharap kepada pihak kepolisian supaya janganlah diabaikan saja lah gugatan prestasi ini, karena tidak ada kaitannya dengan laporan polisi. Gugatan prestasi adalah uang 4 miliar. Kalau dia nanti bisa menang, kalau bisa menang, kita kasih uangnya. Tapi tolong masalah permintaan uang untuk tutup mulut ini tetap dilaksanakan. Karena ini adalah dua hal yang berbeda antara pidana dengan perdatanya. Jadi jangan sampai modusnya dia ini dipakai juga oleh pihak kepolisian. Sana ada modus, kita pakai aja sekalian.